Tapi cobalah sedikit naik level, maksud saya itu. Naik level lah sedikit. Jangan gitu-gitu aja hidup. Cobalah hal-hal yang baru gitu loh. Ya, contoh makan nasi uduk. Besok saya kalau makan sarapan pagi pakai nasi uduk, nasinya tuh sendok aja. Ah, jangan protes, belum Anda kerjakan Anda sudah protes. Misalkan, ya, nasinya 1 sendok aja, bihunnya 1 sendok aja, sisanya tempenya, timunnya kalau ada timun, ya sama telur, banyakin lauknya. Coba aja lihat nanti badan lebih enak. Hari ini Allah masih berikan kesempatan kita untuk hadir kembali tentunya di muka bumi ini untuk melaksanakan peran-peran kita atau melaksanakan tugas atau amanah yang Allah berikan kepada kita sebagai hambanya dan juga sebagai khalifahnya di muka bumi ini sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran. Dan tentunya peran-peran ini Bapak Ibu sekalian bukan peran yang mudah, bukan peran yang ringan juga, dan bukan peran yang remeh-temeh juga. Artinya kita hidup di dunia ini punya fungsi, punya tujuan yang Allah Subhanahu wa taala sudah jelaskan itu dalam Al-Quran. Dan tentunya untuk menjalankan peran-peran ini pun Allah memberikan perangkat-perangkatnya kepada kita semua. Perangkat-perangkat dalam tanda kutip tools, ya, semacam tools yang Allah berikan, yang mana kalau kita ikuti tools tadi itu maka sebenarnya tidak ada yang perlu kita khawatirkan. Tools-tools itu sebenarnya kalau kita terjemahkan, atau perangkat-perangkat tadi tanda kutip kalau kita terjemahkan dalam bahasa-bahasa ilmiahnya, mungkin kita bisa menyebutnya misalkan dengan jam biologis misalkan. Jam biologis itu apa? Jam biologis itu siklusnya tubuh kita yang sudah Allah ciptakan, yang itu semua beradaptasi atau tentunya mengikuti perubahan dari keadaan bumi ini. Maka Allah Subhanahu wa taala telah memberikan itu atau pedoman itu tentunya dalam Al-Quran dan melalui contoh dari baginda Nabi SAW. Maka tentunya itu semua kalau kita ikutin tidak ada yang perlu kita khawatirkan, karena perangkat-perangkat itu pun sudah Allah berikan dalam diri kita dan di sekitaran kita ini, di bumi ini. Dalam diri kita misalkan kalau kita lihat Allah memberikan rasa kenyang misalkan. Rasa kenyang itu sebenarnya suatu rahmat dari Allah agar kita berhenti makan. Jadi tanpa sadar kita dengan ada rasa kenyang itu kita tidak bisa lagi makan, karena emang lambung kita terbatas, ya. Di surga nanti ceritanya kan berbeda, karena di surga kita makan itu bukan karena lapar. Kita makan ya makan aja, nggak ada laparnya, nggak ada kenyangnya gitu loh. Dan semua yang masuk dalam tubuh kita itu dia tidak berubah menjadi kotoran seperti halnya di bumi, tapi melainkan menjadi aroma wangi yang luar biasa. Itu contohnya. Ada juga lapar Allah berikan kepada kita semua. Ada kenyang, ada lapar, ya, ada haus. Itu semua sebenarnya caranya Allah untuk menjaga kestabilan tubuh kita. Jadi dalam tubuh kita ini Bapak Ibu sekalian sudah diberikan perangkat-perangkat itu untuk kita cermati, untuk kita jadikan itu sebagai indikator, ya. Contoh mungkin tadi saya mendengar kalimat dari Pak Haiban yang mengatakan bahwa udara sekarang memang luar biasa, ya, sedang kotor-kotornya. Maka saya pribadi ini sebenarnya baru pulang tadi kemarin hari, ya, Senin pagi lah. Senin pagi baru sampai kurang lebih jam 6 dengan rombongan kita baru turun dari gunung, naik gunung, ya. Kenapa di gunung? Karena di gunung udaranya bersih. Jadi teman saya itu yang lagi batuk-batuk sudah hampir 2 bulan, itu sebelum gunung udah batuk-batuk, sebelum naik gunung nanjak gitu kan bahasa kita, udah batuk-batuk, tapi pulang turun gunung hilang semua batuknya. Semudah itu, ya, hilang. Ya, dia bilang sudah 2 bulan batuk tidak sembuh-sembuh, segala obat sudah makan, pergi gunung, naik gunung, selesai turun habis semua sudah sakitnya. Jadi situ ilmu lagi kan sebenarnya kan, ada apa di gunung gitu kan. Ya,
Kita tahu gunung itu ya Masya Allah ya, mulai dari anginnya, airnya, apalagi di sana saya lupa bawa kemarin, saya bawa mata air dari salah satu camp kita di atas itu airnya sejuknya nggak pakai es ya, tapi enak banget, sejuk banget gitu. Itu biasanya kalau udah sampai gunung itu tubuh saya atau ya badan saya pakai asup terus dengan minuman-minuman kayak begitu ya, nggak usah tanya higienitasnya, pasti higienis ya, karena Allah yang ciptakan, nggak ada polusi kan, itu di gunung ya, beda sama di sini ya. Kita kadang-kadang minum air dalam kemasan aja kadang-kadang masih ada rasa-rasa nggak enak di badan ya, seperti itulah. Jadi kalau ditanya sebenarnya bagaimana cara kita menghadapi perubahan iklim, musim yang makin hari makin nggak jelas, tenang aja ya. Sebenarnya itu nggak semua bagian ya. Katakanlah kalau misalkan di Indonesia atau mungkin Jakarta sekarang yang katanya lagi polusinya lagi tinggi-tingginya, ada banyak tempat lain yang masih bersih gitu loh. Nah, tapi yang tidak kalah penting sebenarnya bagaimana kita mengenali tubuh kita dan bagaimana tubuh kita ini beradaptasi dengan dengan lingkungan. Ya, dengan lingkungan. Kenapa? Karena memang tubuh kita ini Bapak Ibu sudah diberikan tadi saya katakan perangkatnya oleh Allah tanda kutip ya. Ada makhluk ya, ada makhluk-makhluk yang hidup dalam tubuh kita ini. Ya. Makhluk-makhluk itu contohnya misalkan salah satu itu adalah bakteri ya. Tubuh kita ini kan kalau dibandingkan antara jumlah bakterinya ya, jumlah bakterinya dalam tubuh kita nih baik dari permukaan kulit kita ini ya sampai ke bagian dalam tubuh kita itu jauh lebih banyak jumlahnya mereka daripada jumlah selnya tubuh kita. Ini ilmu lagi sebenarnya. Karena sebenarnya kalau kita bersahabat dengan mereka, bersahabat dengan bakteri-bakteri tadi itu, maka merekalah yang sebenarnya menjaga keseimbangannya kita. Ya. Makanya kalau sekarang Bapak Ibu sekalian, jemaah sekalian hitung dari Anda bangun tadi pagi sudah berapa banyak bahan atau produk yang kita masukkan itu yang mengganggu keseimbangannya mereka. Banyak sekali. Ya. Contohnya apa? Ya dari mungkin mohon maaf sampo kita aja, sabun kita aja, kosmetiknya udah banyak banget. Sehingga apa? Tubuhnya nggak seimbang terus. Ya. Semakin ini kaidahnya ya. Jadi sebenarnya kaidahnya adalah kalau kita mau jaga kestabilan tubuh kita ini, salah satu kaidah yang saya pakai itu semakin banyak bahan atau produk alami atau produk asli yang kita gunakan dan kita masukkan, baik itu yang digunakan di permukaan kulit atau dimasukkan ke dalam, semakin seimbang tubuh kita. Itu poinnya. Ya. Jadi kalau Anda tanya misalkan, dokter ada kan minum suplemen tiap hari? Ada. Ada, saya makan tiap hari. Tadi pagi aja saya punya ramuan sendiri. Ya, ada satu ramuan namanya ramuan rudal. Itu dibikin. Itu sebenarnya dia buat jantung sebenarnya. Ya. Terus tadi pagi saya makan juga tadi pagi itu bawang yang difermentasi. Saya makan juga. Tiap hari pasti ada. Sehingga biasanya alhamdulillah Masya Allah kalau yang sekitaran saya sakit, saya lama sakitnya atau jarang sakitnya, itu bagian dari ikhtiar kan sebenarnya. Ya, kalaupun sakit biasanya recovery cepat banget. Ya, sekarang pun harusnya nih biasanya kalau udah naik gunung kayak begini tuh 3 hari, 4 hari, kadang seminggu baru hilang pegelnya. Ya, tapi alhamdulillah Allah kasih kemudahan, saya juga sudah bisa ngelipat kaki. Ya, karena kalau sudah naik gunung tuh yang berat memang justru malah turunnya. Karena beban badan itu kan luar biasa tuh, jaga keseimbangan. Jadi akhirnya paha bagian atas tuh pegel sepegel-pegelnya. Karena tahu ilmunya. Jadi kayak gitu kan pasti ujungnya sama asam laktat apa segala macam, asam amino yang kita butuhkan. Maka tadi pagi saya makan telur. Berapa banyak telur yang saya makan untuk badan saya ya? Saya makan sekali makan tuh 7. Banyak. 7. Karena kalau cuma satu telur ayam kampung doang numpang lewat ya. Nah, masuk di saya. Gitu. Akhirnya biasa aja lah 7. Saya kalau makan habatus sauda kadang-kadang untuk saya ya, saya kata untuk saya, mungkin belum tentu cocok buat Anda. Sekali makan habatus sauda kadang-kadang 5-7 kapsul prok kali makan.
gitu. Itu akhirnya jadi tetap fit badan kita, terjaga gitu loh. Ya. Makan telur, ya biasalah kasih garam apa, lada hitam, lada putih gitu-gitulah. Sehingga cepat recovery-nya. Ya, apalagi nah ilmu baru lagi tuh. Kalau saya biasanya ke tempatnya ini ilmu kalau Anda pengen tetap awet muda dan glowing. Binti kinclowing kalau saya. Ada satu suku Bapak sekalian, namanya suku Hunza. Suku Hunza ini kalau nggak salah adanya di daerah Pakistan, perbatasan Himalaya. Nanti bisa di browsing di YouTube itu. Nah, mereka tuh umur 65 tahun itu masih bisa melahirkan ibu-ibunya, perempuan 5 tahun. Dan masih tampak muda lah ya. Nggak kayak manusia modern kayak kita sekarang ini kan. Wajahnya usianya 30 tapi tampak 50. Bermutu, bermuka tua. Ya seperti boros gitu. Boros. Makanya kalau Anda lihat nenek-nenek kita, kakek-kakek kita yang jarang makan yang aneh-aneh itu, mereka tuh awet-awet aja wajahnya. Awet wajahnya, atau mungkin awet kekuatannya. Makan sosis nggak pernah, makan pizza nggak mau, makan nugget nggak mau. Dia makan apa? Ya itu sayur gitu-gitu kan. Ya anaknya kadang-kadang dia pasti makanan olahan gitu muntah dia, nggak bisa dia. Nah, jadi suku Hunza itu salah satu rahasia yang saya pernah baca itu adalah awet mudanya mereka itu adalah mereka suka sekali mandi air dingin. Air dingin. Kalau di sana air dingin beneran ya. Kalau kita di sini bahasanya kalau kita di kamar mandi air normal lah gitu ya. Kalau di sana tuh kan dinginnya kayak es. Nah itu ternyata bahwa salah satu kaidah untuk namanya tuh brain shocking. Otak kita tuh dibikin kaget, tapi kaget itu bisa menguatkan katakanlah fungsi otak yang saya pernah baca atau lihat gitu ya, tentang itu adalah dengan cara jadi misalkan ada orang pakai shower gitu ya. Dan itu saya kerjakan itu. Kita pakai shower, misalkan showernya tuh ada hangatnya, misalkan ada shower di rumah lah ya. Atau kemudian habis hangat itu showernya langsung dipindahkan ke yang dingin. Kaget tuh. Ya, jadi ada 3 sebenarnya kata beliau itu, kata si dokter itu, ini hadiah ya, bukan jualan. Nanti kita bagi-bagi. Jadi ada 3 tuh yang bisa membuat brain shocking dia bilang. Yang pertama tuh puasa. Puasa itu bisa mengakibatkan atau membuat brain shocking. Jadi kalau orang brain shocking tuh nanti efeknya apa? Kecerdasan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua apa? Tadi Anda mandi air hangat tiba-tiba mandi air dingin. Itu juga bagus tuh. Dengan catatan ya tubuh kita dalam kondisi fit ya. Nggak ada penyakit yang mengganggu dan cukup berat itu catatannya. Makanya kalau saya datang ke pegunungan itu saya senang sekali ke sana. Kenapa? Saya pasti akan mandi air dingin. Dan kalau di rumah Bapak Ibu ada shower gitu ya. Entah dia langsung keran gitu, selang gitu atau yang langsung gitu. Nah, nanti bisa dibikin, saya mau coba tapi belum saya kerjakan. Jadi pakai kayak Bapak Ibu, pakai kayak saringan. Paham ya saringan? Entah yang logam aluminium itu atau pakai yang plastik isi es, lalu nanti airnya kan kena itu kan, itu mandi pakai itu. Kenapa? Itu ada satu kaidah baru namanya cold immersion. Cold immersion itu kita berendam di dalam air dingin. Itu keren. Kenapa saya katakan ini? Karena data-datanya ada, bagus. Jadi mereka itu bahkan sekarang di ahli-ahli naturopati barat itu mereka membuka data-data tentang itu. Jadi kalau bathtub itu nanti ada air kalau punya bathtub, kalau nggak punya gentong. Saya nggak ada bathtub di rumah, tenang aja. Pakai gentong gitu ya. Nah, gentong itu isi air sama isi es. Tapi catatannya sekali lagi kita harus paham sekali tubuh kita. Ya, kita harus paham sekali tubuh kita. Artinya kalau kita ngerasa nggak fit jangan, apalagi ragu, jangan. Ya, itu bisa menguatkan imunitas. Ini keren kan? Jadi kalau ada orang yang
Bahkan sauna, kalau tadi kan pakai unsur dingin tadi kan. Sauna itu disebutkan dalam sebuah penelitian yang saya baca juga itu 3 kali seseorang melakukan sauna dalam 1 pekan itu bisa meningkatkan imunitas dia sampai 15-20% saya nggak sauna. Dokter, saya nggak punya bilik saunanya. Oh gampang, zaman dulu orang pakai tikar, betul kan? Orang pakai tikar, kemudian di tengahnya ada pancinya. Pancinya isinya rempah-rempah. Mungkin sekarang Jawa bilang ratus. Rempah ratus itu kuatin imunitas itu. 3 kali 1 pekan. Jadi ada unsur panasnya, ada unsur dinginnya. Kita akan bahas sedikit tentang ini nanti. Ya. Jadi sebenarnya perubahan iklim atau cuaca atau segala itu mengakibatkan perubahan juga dalam diri kita. Ya. Secara biologisnya kita. Jadi misalkan contoh mungkin begini. Salah satu kaidah yang saya pelajari dan saya pakai juga sebenarnya, misalkan kalau pagi-pagi itu sebenarnya jangan terlalu banyak makan pagi-pagi. Kenapa? Karena pagi-pagi itu masih lanjutan malam, ya, terutama menjelang matahari terbit. Jangan banyak makan waktu pagi karena memang saat itu, setahu saya, seingat saya itu grafik growth hormonnya kita, hormon pertumbuhan kita itu masih cukup tinggi. Ya, jadi kalau pagi-pagi Anda pengen fit, jangan terlalu banyak makan karbohidrat. Karbohidrat sudah tahu contohnya ya, nasi, terigu, segala macam gitu. Jadi misalkan Anda makan apa? Orang pagi-pagi makan apa? Kalau ada makanan biasanya ribut. Biasanya kan makan nasi uduk, ya kan? Apa makan aja nasi uduk, cuman nasinya nggak banyak. Banyakin kerupuknya. Enggak. Banyakin apanya? Lauknya. Ya. Kan nasi uduk itu ada isinya apa aja? Nasinya ada tempe, ada telur. Nah, gitu. Jadi nanti nasinya, nanti coba praktekin. Jadi gini, saya ngomong begini sudah berkali-kali mungkin ya, tapi mungkin yang ngerjain juga nggak banyak. Masih aja gitu-gitu aja terus. Dan saya pun masih gini-gini aja terus. Anda mau berubah silakan, nggak berubah silakan, nggak ada urusan sama saya. Kan tugas saya cuma menyampaikan. Tapi cobalah sedikit naik level, maksud saya itu. Naik level lah sedikit. Jangan gitu-gitu aja hidup. Cobalah hal-hal yang baru gitu loh. Ya, contoh makan nasi uduk. Besok saya kalau makan sarapan pagi pakai nasi uduk, nasinya tuh sendok aja. Nah, jangan protes, belum Anda kerjakan Anda sudah protes. Misalkan, ya, nasinya 1 sendok aja, bihunnya 1 sendok aja, sisanya tempenya, timunnya kalau ada timun, ya sama telur, banyakin lauknya. Coba aja lihat nanti badan lebih enak. Karena tubuh kita tuh tidak terbiasa dengan lonjakan gula yang cepat. Anda bayangkan kita udah makan nasi dengan gula, plus tambah lagi dengan bihun gula lagi, ya kan? Tambah lagi dengan apa? Kerupuk, gula lagi, terigu lagi. Minumnya teh manis, gula lagi. Wajar ngantuk, gitu loh maksudnya. Kan sederhana kan? Sesederhana itu aja kita nggak mengerjakan. Karena apa? Atas nama rasa dan kenikmatan. Ya, biasa gitu-gitu aja babnya itu. Makanya urusan makanan ini menjadi sebuah urusan yang benerin makanan itu bos sekalian. Percayalah sama saya. Saya udah ngelihat banyak orang memperbaiki makanan, udah ngerti dia apa yang dia makan. Itu boleh dibilang 50% kalau kita bicara pengobatan itu akan tercapai proses penyembuhan itu dengan memperbaiki pola makan. Ya, itu misalkan. Ya, jadi pagi-pagi itu. Jadi kalau kita sudah ngerti cara makannya, ya tadi beradaptasi dengan lingkungan segala macam, maka sebenarnya tubuh kita itu akan menyesuaikan dengan dirinya sendiri atau dengan kondisi lingkungan tadi. Baik, jadi itu dingin, ada dingin panas, ya. Jadi kayak begini, misalkan cuaca lagi panas begini, tubuh kita kan sudah memberikan sinyal, ya kan? Sinyalnya apa? Haus.
Apakah selesai sampai di situ urusan hausnya? Enggak. Kan setan iblis bermain. Haus, yang diminum apa? Air. Entah dulu beneran air enggak? Yang kita butuhkan kan air putih kayak ya. Air putih lah standarnya gitu kan. Akhirnya muncul keinginan, wah nih kalau minum air es enak banget nih. Nah gitu kan? Naik lagi tuh, nggak cukup air es, kalau dikasih yang manis-manis makin enak tuh. Gitu kan? Apalagi manis, dingin, es dan manisnya tuh enak banget gitu kan. Muncullah akhirnya produk-produk kemasan yang dingin dan tidak pakai gula tapi menyenangkan lidah karena menggunakan pemanis buatan. Akhirnya tersesat di situ. Padahal dibutuhkan apa? Air. Ya, atau air dalam bentuk yang lain yang sudah Allah topping bahasa saya gitu kan. Air toppingan yang Allah sudah ciptakan, yaitu air kelapa misalkan. Itu kan air toppingan itu. Kalau bahasa kerennya air isotonik, nah gitu loh. Jadi kalau misalkan kayak begini yang harus kita kerjakan, kalau haus ya haus, minum air. Selesaikan tuh bab hausnya. Jangan tambahkan atau jangan terperdaya dengan keinginan hawa nafsu tadi. Nah, di sini berlaku lagi hukumnya. Ya, hukumnya misalkan kita bicara tentang kondisi perubahan. Jadi kita nggak usah terlalu khawatir gitu dengan kondisi apapun, sepanjang kita ngerti tubuh kita bisa beradaptasi dan kita ngerti apa yang dimakan, diminum, nggak ada masalah. Nggak masalah. Ya, tadi asal apa? Asal kita bejeli. Ya. Tadi kita bicara tentang bab haus tadi misalkan. Maka haus itu semua yang kaitannya dengan produk yang mengandung air, ya, itu konsumsilah di waktu-waktu seperti ini. Ya, produk yang mengandung air, karena memang rasa itu kan Allah berikan karena cuaca di luar itu panas. Ya, Allah berikan rasa haus tadi. Sebenarnya rasa haus dan segala macam sensasi rasa tadi itu juga itu diberikan atau dimasukkan Allah dalam tubuh kita itu melalui salah satu bakteri-bakteri tadi itu juga sebenarnya. Keinginan, nanti baru masuk rasa nanti lain lagi tuh. Ya. Jadi kalau sudah kayak begini apa harus kita kerjakan? Difasilitasi, ya. Jadi buah-buahan kayak musim kayak begini nih, bagusnya buah apa yang kita makan dengan kondisi tubuh kita masih seimbang misalkan. Ya buah-buah yang tinggi air, semangka, timun, pir, gitu loh. Kemarin atau mungkin buah-buah seperti nanas itu kan airnya tinggi tuh. Jadi kita makan seratnya juga, kita makan vitaminnya, enzimnya, mineralnya, sekaligus kita makan airnya di situ. Ya, itu kaidahnya. Sehingga nanti pada dasarnya fungsinya apa? Ketika kita mengkonsumsi produk-produk kayak tadi, menyesuaikan. Ketika luarnya tubuh kita itu panas, di sini tetap dingin. Gitu loh. Yang jadi masalah sebenarnya kalau kita pakai kaidah, misalkan kaidah tentang konsep keseimbangan, kadang-kadang orang tuh kan nggak paham apa dia makan. Ya. Nggak terlalu paham apa yang dimakan sehingga tubuhnya bermasalah. Ya, tubuhnya bermasalah. Contoh mungkin di saat cuaca seperti sekarang nih misalnya, kan cuaca panas nih. Kalau kita memahami kaidah-kaidahnya, maka sebenarnya sesuaikan saja apa yang kita konsumsi itu dengan katakanlah kalau kita menggunakan bahasa sifat. Contoh nih. Tahu habatus sauda kan? Tahulah, pernah kenalan? Saya juga belum pernah kenalan. Tapi misalnya gini, habatus sauda itu ya, kalau kita ngebahasnya di luar bicara kandungan, tapi kita bicara tentang sifat, maka dia sifatnya panas. Itu habatus sauda. Ya. Maka pada kondisi kayak sekarang ini, dia kalau kita konsumsi dalam jumlah cukup banyak dan cukup besar, maka sebenarnya kalau dalam pemahaman saya kurang tepat. Paham ya? Berarti kita makan apa? Yang kira-kira bisa mengandung atau menyerap air atau sifatnya dingin misalkan. Kalaulah kita menggunakan ilmu sifat, persifatan. Contohnya apa? Paling gampang spirulina misalkan.
Spirulina tahu? Ganggang hijau itu sifatnya dingin, ya. Atau misalkan apa, lidah buaya, ya, rumput laut, itu dingin tuh sifatnya tuh. Sehingga dia menyesuaikan saja, ya. Ketika apakah dengan itu kita nggak perlu makan sodanya, misalkan makan aja tapi nggak banyak. Nah itu saya bilang tubuh kita itu sudah diberi sinyal itu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Jadi nanti produk yang Allah ciptakan itu sebenarnya di muka bumi ini tuh dia punya sifat masing-masing. Yang sifat itu menyesuaikan dengan kebutuhannya kita. Termasuk ada keinginan rasa. Keinginan rasa itu contohnya kayak apa misalkan? Tiba-tiba Anda pengen makan pedas. Itu kan keinginan rasa. Ya. Nah, ketika ada keinginan makan pedas itu, maka makanlah pedas yang asli. Ya, contohnya cabai mungkin atau black pepper, ya, atau ada hitam tadi, atau misalkan jahe itu pedas. Terus ada muncul keinginan makan yang asam. Itu. Jadi sebenarnya ibu-ibu yang sedang hamil itu jangan dibiarkan sendirian keinginan ngidamnya itu. Karena ngidam itu sebenarnya kebutuhan dia untuk memfasilitasi bakteri-bakterinya. Kadang kan pengen makan pedas, pengen makan asam kan gitu kan. Itu kebutuhan dia dan si janin yang ada dalam tubuhnya tadi sebenarnya. Makanya lagi pengen asam, kasih aja yang asam-asam, tapi jangan banyak. Ketika dia pengen pedas, kasih yang pedas-pedas, tapi pedas yang asli, jangan kasih saus. Gitu maksudnya. Ya. Nah, rasa-rasa tadi ada pedas, ada manis, ada asam, ada pahit. Ada apa lagi tuh? Pedas, asam, pahit, manis, asin. Ada 5 kurang lebih kan? Itu Bapak sekalian banyak atau kita bisa dapatkan dari berbagai sumber-sumber produk ya yang Allah ciptakan di muka bumi ini. Pernah nyobain kunyit nggak? Makan gitu. Rasanya apa? Hah? Getir. Getir tuh cenderung pahit ya. Ada pahit kan? Nah, misalkan kunyit tuh. Nah, sini ada yang kunyit nih. Saya lupa namanya apa. Kunyit. Kemudian pernah nyobain rasa apa? Jahe. Jahe rasanya apa? Pedas. Ya. Jahe pedas atau mungkin cabai ya. Jadi sebenarnya lagi-lagi saya katakan rasa-rasa tadi itu caranya Allah untuk menjaga keseimbangan kita dan bisa beradaptasi ke lingkungan. Maka kalau kita ngebahas pada tema bab rempah dan rimpang, rasa itu ada di sana. Dan rasa itu sudah lama kita lupakan. Karena sibuk kita dengan memfasilitasi keinginan lidah. Jadi rasa aslinya hilang. Ya, ada satu video saya cerita tentang rasa yang palsu. Jadi akhirnya, jadi awal mulai itu begini. Jadi zaman sekarang ini, kalau menurut yang saya pelajari dan pahami dan saya temukan gitu kan, banyak kasus-kasus yang hubungannya sama luka pengasuhan atau hutang pengasuhan. Hutang pengasuhan itu adalah hak kasih sayang lah bahasa gitu yang harusnya didapatkan oleh seorang anak ketika dia dalam kandungan atau dalam masa dia tumbuh kembang sampai usia 5 tahun, tapi dia tidak dapatkan itu hak pengasuhan tadi sehingga dia defisit ya, atau kasih sayang yang dia dapatkan itu kurang. Tapi dia nggak bisa nagih karena anak kecil kan. Ya, yang tampak adalah dia membutuhkan itu, ya, dia membutuhkan itu, tapi dia tidak terfasilitasi rasa kasih sayang itu. Ya, jadi kalau dan itu ya jujur saya banyak dapatkan ke orang tua yang ya belum terlalu paham cara menjadi orang tua, termasuk saya juga nggak sesempurna itu juga. Ya. Itu akhirnya ada hak-haknya dia yang tidak terpenuhi. Nah, imbasnya karena cinta itu adalah manis, ya maka orang-orang yang kekurangan kasih sayang dan cinta itu mencari yang manis-manis. Ya, qadarullahnya dia mendapatkan yang manis-manis itu bukan dari sumber yang manis beneran,
tapi mendapatkan sumber manis dari yang palsu. Jadi manisnya palsu, dia dapatkan cinta yang palsu. Nah gitulah kurang lebih ilustrasi. Kalau nggak paham nggak apa-apa. Ya. Jadi begitu sekalian. Padahal tadi kalau kita bicara rasa tadi itu fasilitasi aja rasa itu. Ya. Maka sering saya sampaikan kalau kita nggak ada penyakit-penyakit tertentu, ya, maka kalau bisa dalam suatu hari itu semua rasa itu kita asup. Ada pedasnya, ada manisnya, ada asinnya dalam jumlah yang normal ya. Ya, ada pedas, manis, asam, kecut, ya, pahit, ya. Itu dimasukin semua untuk mengakomodir itu. Kenapa? Kalau bab keseimbangan itu kita pakai dalam konteks rasa, maka sebenarnya mudah sekali ya untuk beradaptasi dengan lingkungan tadi. Contoh tadi saya sudah jelaskan rimpah atau rimpang. Madu ada rasanya manis, kemudian ada beberapa sayuran seperti rasanya pahit. Ya, contohnya kayak pare atau mungkin sambiloto kalau dia daun ya, atau mungkin apalagi tuh mahoni, itu pahit tuh. Jadi makanya tidak heran kalau kaidah-kaidah tradisional itu diterjemahkan atau dipakai, biasanya pasti kaitannya dengan sesuatu yang terlalu banyak dikonsumsi seseorang itu apa? Itu dibalas atau di counter atau dilawan dengan sesuatu yang sifatnya berlawanan. Contoh begini, kalau orang sudah terlalu banyak mengasup asupan yang sifatnya manis misalkan, ya, entah itu dari gula olahan, entah itu misalkan dari dari ya makanan yang nggak sehat misalkan, maka kaidah sederhananya seimbangkan itu dengan yang sifatnya pahit. Contoh mungkin, ya kita mungkin kalau diberi pilihan makan yang atau sayur yang pahit, malas kita kan makan kan. Tapi Anda harus makan itu. Ya, saya dulu nggak suka pare, tapi karena sudah ngerti ilmunya, ya kadang kalau makan somai, kira-kira kalau saya beli somai, yang saya makan apa? Masa pare doang? Coba kira-kira. Udah bisa ditebak kan? Kalau saya beli somai itu parenya masih masuk tuh. Kemudian kol kadang-kadang masuk, kadang-kadang enggak, tapi masuk lah. Yang ketiga kentang, yang keempat telur, 4 aja. Kan nggak ada tepungnya. Iya kan? Emang dokter mengharamkan tepung? Ya enggak lah. Tapi sebenarnya kan isu-isu atau kampanye-kampanye gluten free segala macam, kita tuh sudah ngerjakan sejak lama Bapak sekalian. Anda makan kentang ya non gluten, wortel non gluten, ya. Apalagi itu misalkan umbi-umbian tuh non gluten semua. Nah, kita ini kan sekarang sudah terlalu banyak produk-produk yang mengandung gluten tadi itu yang masuk dalam tubuh kita, ya, dari tadi pagi mungkin atau tiap hari gitu kan, terigu-teriguan tadi. Jadi itu siomaynya versi Zaidul Akbar. Somai, makan somai, ya. Yang penting kan dapat terfasilitasi, ya. Sebab orang kan kadang-kadang nyari makan somai, misalkan makan itunya kan, somainya tepung lagi gitu loh, balik situ aja. Baik, kembali ke rasa tadi sekalian. Maka ketika perasaan atau sensasi itu muncul, ya, mungkin dari sisi rasa tadi, ya, maka fasilitasi itu, misalkan adalah haus tadi ya, segera minum air. Naikin sedikit air yang bermineral lebih tinggi isotonik, air kelapa atau misalkan. Oke, susah bikin air kelapa. Tambahkan misalkan air kayak begini nih, air putih begini. Anda tambahkan madu. Dan dari apa yang saya pelajari sebenarnya, kata salah satu guru saya, madu itu lebih cepat menyerap atau terserap dalam tubuh kita kalau kita masukkan ke dalam air. Ya, lebih cepat. Jadi dia langsung larut di sini, kita minum. Ya. Terus tambahkan sedikit garam. Udah jadi air super mineral. Ya, kan itulah. Ada asinnya. Kadang-kadang kalau madunya madu agak asam, madu hutan, dia ada asamnya sedikit, ya. Kemudian ada airnya juga, komplit kayak begitu. Ya, kayak begitu. Nah, kemudian itu misalkan rasa manis, ya. Tapi ingat kaidahnya. Kaidahnya apa? Jangan berlebihan. Ya.
Contoh mungkin kalau kita bicara kurma. Kurma itu kalau Anda baca terus sekarang penelitiannya, itu salah satu buah dengan kandungan yang boleh dibilang tuh sempurna. Kurma itu. Baik dagingnya ataupun bijinya. Ya. Saya beberapa kali sudah sampaikan kalau bisa dibuat tuh biji kurma itu menjadi kayak seperti seduhan kopi, itu bagus sekali karena memang bijinya dari satu tanaman itu adalah nyawanya tanaman. Ya, jadi kalau Anda misalkan makan apa? Melon. Ya, melon misalkan, ya makan sama biji-bijinya aja. Biji melon. Apa-apa kan? Apa-apa. Kenapa? Mikirnya kedondong ya? Biji melon. Apalagi misalkan biji manggis. Biji manggis itu bagus. Nah, buah-buahan itu nanti kita mulai pilih tuh. Ya. Jadi jangan terkecoh dengan buah-buahan atau ya buah lah ya, yang bagus rupanya tapi tidak ada nyawanya. Bagus rupanya tidak ada nyawa itu adalah buah-buahan yang tidak ada bijinya, yang dulunya ada bijinya. Paham ya? Sekarang kalau Anda pergi ke supermarket besar itu jeruk-jeruknya sekarang sudah tidak ada biji lagi. Ya. Bahkan jahe juga, kalau Anda cari jahe, carilah jahe yang apa? Ya merah oke lah, karena banyak jahe sekarang kita tuh kan jahe impor. Jadi gede-gede banget. Anda masukin sekilo nggak ada pedes-pedesnya tuh jahe. Jahe hibrid kita bilang. Jahe yang cuma bisa ditumbuh sana, di sini nggak bisa ditumbuh kembangkan, nggak bisa, dikunci sama dia, nggak bisa dia. Nah carilah jahe-jahe lokal, ya jahe merah, jahe emprit atau jahe gajah yang kecil-kecil. Kan ada jahe-jahe jahenya namanya jahe gajah karena gede, tapi dia nggak gede banget kayak jahe-jahe import itu. Ya seperti itu. Itu semua Bapak sekalian memfasilitasi rasa tadi. Ya. Makanya lagi-lagi saya sampaikan ketika muncul misalkan keinginan kita mengkonsumsi tadi, itu segera fasilitasi aja karena itu bagian tubuh kita untuk beradaptasi dengan lingkungan. Ya. Kemudian tadi ada manis, tadinya kita bicara manis kan, ada pahitan. Ya. Jadi pahitan itu sekali-sekali kalau bisa masuk dalam list menu. Ya. Kalau sayuran yang pahit apa? Pare. Selain pare apa? Daun pepaya. Makan deh itu. Ya, makan daun pepaya. Tadi biji-bijian itu juga bagus tuh kalau dimakan. Biji manggis. Jangan dikunyah. Telan aja. Nanti kalau tumbuh gimana, Dok? Mana bisa tumbuh. Kalau saya biasanya manggis itu kalau pas lagi saya ada waktu, tapi ini nggak bagus ya, karena saya pribadi punya pemahaman buah itu bukan untuk dijus. Karena kalau Anda ngejus buah, maka gulanya buah itu naik. Ya, kalau buah itu bagusnya diapain? Makan aja. Gitu. Jadi kalau emang lagi, jadi ada bayangin ya, buah murni, buah asli yang di jus itu sudah naik gulanya. Kalau di jus tanpa tambahan apapun. Anda bayangkan kalau jus buah kemasan, udahlah gulanya naik dari aslinya gara-gara di jus, tambah lagi gula. Saya rutin loh ngejus tiap hari, wah gitu kan. Beli di luar gitu kan. Tiba-tiba saya kena diabetesnya, salah. Gitu maksudnya. Apalagi jus-jus yang ya misalkan mohon maaf ya abang-abang pinggir jalan atau mungkin dekat masjid jualan jus. Nah kalau Anda pengen beli jus itu bilang murni tanpa gula. Bilangnya. Kalau nggak cari kombinasinya, kalau gaya saya cari kombinasi supaya dapat gulanya, cari buah yang tinggi gulanya, airnya campurkan dengan buah yang padat. Sehingga nanti manisnya dapat tapi nggak pakai air, nggak pakai gula. Nah, gitulah itunya, mensiasatinya itu. Nggak ribet kok sebenarnya. Daripada mungkin dia cuman peres 1-2 jeruk ya, sisanya hampir 1/4 dari gelas itu kan gula gitu loh. Itu yang palsu-palsu itu ya, maksudnya manisnya palsu.
Kemudian apalagi yang manis tadi pahit ya, pahit. Jadi pahitan ya. Coba mulai dimasukkan. Kemudian manis tadi sudah dijelaskan. Manis-manis contohnya paling gampang ya madu. Paling gampang. Ya. Apalagi misalkan air tebu. Manis kan? Air tebu itu sehat nggak? Sehat. Asal jangan banyak-banyak. Karena justru malah air tebu itu Bapak Ibu sekalian itu punya kandungan anti diabetes sebenarnya. Dalam air tebu itu. Jadi sepanjang dia masih dalam kondisi aslinya dia, insya Allah aman asal tidak berlebihan, itu aja kaidahnya. Ya. Dan memang kalau sudah kena, misalkan orang udah kena kencing manis atau gula sudah cukup naik, misalkan ya batasin juga. Tapi kalau orang masih normal dalam kondisi tidak banyak masalah penyakit, yang manis-manis tadi itu kita konsumsi setiap hari, ya seperti itu. Madu, kurma, ya. Makanya kalau kita baca kaidah atau mungkin penelitian-penelitiannya itu, Bapak Ibu sekalian, kita kan madu, rutin minum madu, rutin makan kurma, pasti imunitasnya naik. Nah, imunitas itu kayak kayak iman. Ya. Anda atau kita bisa menghadapi masalah kehidupan ini kalau tahu ilmunya. Kalau tahu kaidah agamanya, maka kita akan tenang. Ya. Maka kalau misalkan ada orang, sering saya sampaikan berulang-ulang dalam kajian atau mungkin dalam video-video pendek saya katakan, apa yang mau kita risaukan dengan dunia ini? Urusan dunia kan gak ada penting-pentingnya. Ya, bukan berarti kita nggak perlu mengerjakan itu atau kita hanya mengerjakan secukupnya, bukan itu. Jadi jangan risau, jangan berikan ruang dalam hati kita itu Bapak Ibu sekalian dalam urusan yang sifatnya dunia, itu poinnya. Ya, karena Nabi pun sudah sampaikan itu, kata Nabi SAW apa? Kata Rasulullah, barang siapa yang menjadikan kegelisahan dalam hatinya, itu kegelisahan yang urusan dengan akhirat, maka Allah akan jadikan dunia mengikutinya. Dan sebaliknya juga sama. Tidak ada yang perlu kita risaukan dengan dunia ini. Toh kita juga pasti akan pergi dari sini gitu loh. Ya, seperti itu. Jadi kembali ke rasa tadi. Ya. Maka madu saya sampaikan tadi, kemudian ada kurma, ya manis-manis segala macam. Semakin dia fresh ya dari sumbernya semakin sehat. Ya, jadi kalau misalkan kita bicara buah-buahan, kapan makan buah terbaik itu kita lakukan? Ya, bukan waktu pagi, siang, malamnya sih ya. Tapi makan buah terbaik itu kalau Anda bisa ambil buah itu dari pohonnya, Anda petik, Anda makan, itu yang terbaik. Kalau ada pohonnya. Kalau ada. Makanya waktu naik gunung kemarin kan sepanjang jalan itu banyak buah-buahan. Coba kira-kira tebak buah apa di situ? Rambutan jauh tinggi. Kira-kira buah apa? Raspberry. Raspberry kayak blueberry gitu, warnanya ungu. Itu kan sepanjang, mungkin saya nggak tahu ketinggian berapa itu, mungkin 1000 ke atas itu, banyak situ. Ada merah, ada ungu, itu makannya terus. Ya, seperti itu. Itu manis ya. Kemudian masuk ke berikutnya, misalkan kita bicara yang rasa yang lain, contoh misalkan rasa asam. Ya. Rimpang-rimpang itu ya juga punya luar rimpang lah. Kita bicara tentang buah-buahan, saya kira sudah tahu. Nah, asam itu juga kalau dalam kaidahnya kita bicara tentang vitamin, maka semakin asam semakin tinggi vitamin C-nya. Ya. Maka nggak heran produk-produk asam seperti jeruk nipis, ya, apalagi tuh. Ya, jeruk nipis, jeruk lemon, apa-apa yang asam-asam itu, atau madu yang rasanya asam. Nah, itu vitamin C lebih tinggi tuh. Ya. Jadi sebenarnya dalam kaidah, lagi-lagi dalam kaidah yang sifatnya sebelah mungkin tradisional lah gitu ya. Gampang terus sekalian, gak usah pusing-pusing kita. Ya, Anda mau dapatkan vitamin C di mana? Dalam manis juga ada vitamin C, ada. Ya. Dalam pahit juga ada vitamin C-nya. Ya, kalau kita nggak mau atau malas baca, ya, karena emang rasa-rasa tadi mewakili semua tadi itu. Oke, itu asam.
Ya, jadi kalau madu kayak madu itu kandungannya sebenarnya secara umum sama, tapi ada beberapa jenis madu yang memang dia punya karakteristik sendiri yang rasanya berbeda. Contoh madu kelanceng, tahu kan? Madu kelanceng atau madu kelanceng lah gitu lah nama itu. Madunya lebahnya kecil-kecil tuh, itu asam. Ya, yang nggak biasa minum madu itu nggak enak. Ya, madu kelanceng, tapi itu dia bagus secara vitamin C-nya. Ya, dia banyak malah justru atau madu trigona sih nggak saya namanya itu. Nah, biasanya banyak dipakai untuk pengobatan luka. Ya, jadi kalau ada luka itu dipakai dalam perawatan luka ya. Jadi kasanya itu dicelupin madu terus tempel situ. Itu cepat untuk mengobati luka. Kemudian ada manis ya. Ada lagi yang sifatnya saya kira kalau asin sudah tahu lah ya. Asin itu kaitannya dengan mineral sebenarnya. Maka dalam beberapa kali kajian saya katakan jangan tinggalkan garam. Jangan benci garam. Ya, sepanjang garamnya benar, ya, benar itu maksudnya tidak diolah, tidak direfinasi, ya, makalah garam. Karena selama ini yang orang salahkan garam itu sebenarnya garam yang sudah refinasi. Ya, gula juga sama. Ya, gula sudah refinasi gitu kan. Makanya di zaman dulu itu sekarang pun masih ada di India itu namanya satu gula. Kalau Anda lihat di mana YouTube ada namanya jaggery. Jaggery itu gula dari gula tebu itu dibikin pastanya sama dia. Nah itu kadang-kadang sekarang sebagian ada yang memasukkan rempah di situ. Jadi nanti seduh pakai air panas diminum, ya kayak begitu. Itu asam, ya. Nah di samping itu juga Bapak sekalian ada juga yang kaitannya dengan warna, rasa tuh. Ada kaitannya dengan warna. Ada warna merah, ada warna kuning, ada warna ungu. Nah kalau Anda lihat situ kan yang paling ujung tuh ada bunga telang itu kan. Nah biasanya warna itu juga kaitannya dengan kandungan, ya, atau sifat yang hubungannya dengan kejadian atau keadaan dalam tubuh kita. Begini gampangnya begini. Kalau orang kena masalah liver misalkan, atau mungkin dalam bahasa medisnya ikterik kuning, ya, maka kaidah dasar atau kaidah mudahnya adalah obati semua dengan yang bersifat kuning. Kunyit, apa lagi? Temulawak, apa lagi? Wortel, kayak gitu, ya, atau mangga. Ya, mangga atau nanas juga bisa, ya, seperti itu. Kemudian yang warnanya merah misalkan, contohnya apa? Buah bit, ya, buah bit merah tuh. Atau kalau enggak misalkan ada lagi terong Belanda. Ya, itu juga bisa tuh merah. Makanya kalau resep paling mudah biasanya kalau belum berat banget HB-nya ngedrop ya, itu salah satu yang biasa saya berikan itu adalah buah bit. Ya, buah bit itu nanti dicampurkan, nanti boleh kasih madu nanti atau dikasih kurma di blender. Itu salah satu yang cukup baik dalam meningkatkan produksi atau menguatkan sel darah merah kita. Ya. Kemudian apa lagi? Yang sifatnya misalkan tadi kalau ungu itu kalau kita pakai kaidahnya maka dia adalah produk-produk yang sifatnya kaitannya dengan tinggi antioksidan. Ya, contohnya mungkin bunga telang. Ya, bunga telang. Nah, ini lagi saya mau kasih tahu Bapak sekalian. Ini kaidah sebenarnya. Jadi karena makanan kita itu relatif makanan yang banyak variasi jumlahnya jenisnya, maka
biasanya kalau kita bikin rimpang atau rempah itu saran saya jangan satu macam. Ya, contoh mungkin kalau Anda bikin bunga telang. Bunga telang itu beberapa orang ya, karena kalau kita bahas secara sifat ya, maka bunga telang itu kan sifatnya dingin. Jadi habis minum bunga telang mual dia atau nggak enak. Nah, yang paham ilmunya biasanya adalah bunga telangnya dicampur dengan jahe kalau nggak serai gitu. Ada lagi kaidah lagi, misalkan cara untuk meningkatkan penyerapan dari satu produk barang. Contoh misalkan kunyit. Kunyit itu kalau saya bikin biasanya saya tidak akan pernah tinggalkan dengan lada hitam. Jadi kalau Anda bikin kunyit ya, wedang kunyit misalkan gitu, itu saya pasti akan masukkan lada hitam di sana. Gak usah banyak-banyak, buat bantu penyerapannya dia aja. Ya. Dan kata guru saya, kan selama ini kan kalau kita bikin rimpang ya, kunyit apa segala macam itu biasanya kan patokannya air berapa? 300 ml lah misalkan, direbus menjadi setengahnya kan gitu. Kalau beliau nggak setuju, dan saya kayaknya nggak setuju juga. Kenapa? Karena akan banyak sekali yang hilang akibat pemanasan tadi itu. Jadi kalau beliau lebih menyarankan kalau mau dapat kandungan yang sempurna dari rimpang-rimpang tadi itu, dia bilang itu yang paling sempurna kita ekstraksi saja. Ekstraksi itu maksudnya apa? Diinfus ini air ya, Anda bersihkanlah itu si kunyit atau jahe tadi, Anda iris-iris lah misalkan gitu kan, kulitnya jangan dibuang, sama-sama kulitnya tapi dibersihkan aja ya, kunyitnya tadi itu, lalu masukkan ke sini sampai dia larut. Berapa lama larutnya tergantung kepadatan bahannya. Kalau misalkan kayak begitu rata-rata emang gak lama sih. Kalau idealnya ekstraksi itu sampai 6 jam setahu saya, itu idealnya. Tapi kadang-kadang kalau yang rimpang-rimpang yang cepat larut dengan air itu kadang-kadang setengah jam udah kelihatan warnanya. Katanya mulai sudah kelihatan. Jadi Anda potong jahe, Anda potong kunyit ya, masukin situ air biasa aja, tunggu sampai dia terekstrak. Ya, seperti itu. Larut dia si kandungan bahan tadi dalam air tadi. Ya. Kalau yang mau cepat direbus pakai air kan. Nah, cuman jangan sampai mendidih. Ya. Cukup sampai dia aromanya keluar, warnanya keluar sudah cukup. Itu versinya beliau dan saya pakai versi itu sekarang. Ya. Makanya kalau Anda sudah tahu ilmunya, sebenarnya agak aneh kalau ada orang ngebakar kelapa muda. Kenapa aneh? Karena enzim itu sangat sensitif. Kan kelapa itu kan salah satu kandungannya enzim asam amino apa segala macam itu. Itu kan ketika dipanaskan Bapak Ibu sekalian, maka otomatis rusaklah dia. Ya, rusak. Orang kelapa itu aja kalau seandainya kita letakkan di kulkas aja itu kalau nggak salah 2 hari itu sudah mulai bau dia, ya kan? Apalagi di luar, itu tanpa dipanaskan, didinginkan aja dia kayak begitu gitu loh. Ya, yang saya belum dapat itu, nah ide jualan kalau mau jualan kelapa, saya kasih ide. Belum ada namanya kelapa apa namanya? Kelapa topping. Jadi kelapa, saya sudah ide sudah lama saya punya ini, cuma saya belum eksekusi. Tapi kalau Anda mau ambil idenya, ambil lah. Jadi kelapanya nanti ada campuran sama rimpang. Tahu nggak? Minum kelapa di situ, nanti dikurangkan airnya sedikit, dicampurkan dengan ada kunyit jahe, ada serai, ada apa, kasih madu, itu sehat banget, masya Allah itu beneran. Kebayang ya? Kalau ada yang mau jualan itu, samping yang jualan jagung yang kemarin saya posting di IG. Ya, belum ada yang bikin tuh. Kelapa rimpang namanya. Kelapa rimpang atau kelapa rempah. Karena air kelapa itu salah satu air terbaik ya yang Allah ciptakan. Ya, makanya kalau orang rutin minum air kelapa itu bagus sekalian. Tentunya jangan ditambah yang macam-macam gitu ya.
itu pasti sehat insya Allah. Ya pasti sehat insya Allah. Asal jangan berlebihan aja. Ya, jadi namanya kelapa rimpang atau kelapa rempah. Belum ada yang buat. Karena kan banyak yang jual air kelapa kan standar lah gitu kan. Seperti itu. Jadi itu warna. Ya, warna juga kaitannya dengan keseimbangan tubuh kita. Maka dalam dunia nutrisi itu ada namanya ya memang ini apa namanya salad pelangi gitu loh. Yang warnanya macam-macam itu. Ada apa kol ungu, ada apa lagi tuh? Ada macam-macam pokoknya salad dengan berbagai macam warna lah gitu. Itu bagus, apalagi toppingnya Anda kasih dengan topping yang alami. Ya, atau mungkin dressing. Dressing bikin sendiri aja di rumah. Banyak cara paling mudah kalau bikin dressing kan adalah pakai ya jeruk nipis, kasih zaitun, kasih garam, kasih madu, jadi tuh. Jadi di satu mangkok misalkan ada buah, sayur, udah dipotong-potong, perasin jeruk nipis, kasih madu, kasih zaitun, kasih garam, kasih lada hitam, jadi. Ya, atau kalau mau yang agak sedikit tuh pakai alpukat bisa dressingnya. Kalau nggak pakai bunga kol di blender. Ya, bunga kol di blender juga bisa, nanti tentunya dikasih garam segala macam lah ya. Atau kalau nggak pakai, kalau mau yang proteinnya tinggi bisa pakai kacang Arab buat dressingnya. Itu kaidahnya. Jadi Bapak sekalian, dengan kita mengetahui katakanlah rasa tadi itu, kemudian warna tadi, itulah sebenarnya cara yang Allah berikan kepada kita semua untuk menjaga keseimbangan. Ya, di samping juga dengan patuhilah jam biologis. Patuhilah jam biologis. Contohnya tentang misalkan tidur, berkali-kali saya sampaikan tentang tidur. Ya, tidur itu efek ke tubuh kita tuh sangat besar. Maka patuhilah jam-jam tidur yang sudah ditetapkan Allah dan dicontohkan Nabi. Patuhin. Ya, jangan dilanggar. Apalagi sedang musim yang katakanlah perubahan cuaca itu sekarang tuh berat gitu ya. Patuhin itu. Kemudian apalagi salah satu yang banyak menguras atau menurunkan kecerdasan ini nih, handphone. Blue screen-nya itu sama radiasinya. Ya. Jadi kalau malam-malam jangan tidur dekat dengan handphone. Kecuali Anda dokter UGD. Ya, atau mungkin orang yang memang harus handphone di samping telinganya dia lah. Radiasi terus itu. Ya, jauh-jauhin handphone. Ya. Karena ini salah satu penyebab tadi otak kita bisa menurun fungsinya. Saya kemarin lihat satu video. Sepertinya orang ini perempuan, orang Amerika kayaknya, dia bilang dia direkturnya Apple iPhone itu. Dia bilang begini, yang saya agak-agak kesel. Dia bilang menciptakan iPhone itu, handphone lah ya, iPhone itu untuk memudahkan urusan manusia. Ya, itu konsepnya dia bilang. Tapi saya pribadi sangat tidak menggunakan handphone ya, iPhone tadi kalau sudah lebih banyak mata saya melihat handphone daripada mata saya melihat orang. Interaksi maksudnya. Gitu. Jadi kalau ada orang tiap hari lebih banyak matanya lihat handphone daripada matanya melihat orang, bertemu orang, interaksi orang, itu udah nggak sehat itu. Dan bukan itu tujuan kami menciptakan handphone. Ya. Pinter nih orang Yahudi. Seperti itulah. Ya. Jadi jangan sering-sering handphonenya di sini. Ya. Telepon apalagi misalkan ada pakai paket yang bisa nelpon gratis 2 jam. Ada kan? Telepon gratis 2 jam sesama operator. Saya tuh paling males terima call. Kalau nggak penting banget saya nggak mau terima. Kalaupun harus saya terima, biasa saya tidak mau dekatkan ke sini karena radiasi banget. Ini. Saya pakai speaker terus ya. Ini jauh kan? Jauh.
Makanya kalau ada orang yang ditelepon sama Jadul Akbar biasanya beruntung, itu penting banget. Biasanya. Kalau enggak. WA aja lah, itu pun dibatasin ya. Jadi kalau sudah mulai kita muncul kecintaan terhadap sesuatu benda ya, maka putuskan cinta itu segera. Contoh mungkin senang banget dengan handphone, satu hari jangan pegang handphone sama sekali. Insya Allah dunia tetap akan berjalan tanpa kita pegang handphone, yakinlah ya. Dan itu kan, makanya waktu naik gunung itu kan saya bahagia banget. Handphone gak ada sinyal ya kan? Nggak kena radiasi, mata nikmatin yang biru-biru, wih langitnya Pak, Masya Allah ya. Tapi sebelum naik ya karena Gunung Lawu itu kan banyak diklaim sebagai gunung yang gitu-gitulah, mistis-mistis gitu kan ya, nggak ada yang perlu takutkan juga, kita memang bukan mau urusan begituan, naik aja lah ya, seperti itulah. Sampai akhirnya saya ngajak anak ke sana, dan pas turunin nangis dia, alhamdulillah. Sampai ke puncak, alhamdulillah. Ya. Nangis dia. Kenapa nangis? Capek dia bilang. Ya, emang capek saya bilang. Tapi kamu berhenti salah, maju juga salah kan, jalan aja. Dia bilang. Apalagi naik gunung kan, tengah jalan itu capeknya, secapek-capeknya loh. Jalan masih setengah jalan, mau turun masih jauh, mau naik masih jauh. Tapi ngapain kita berhenti? Itu pelajaran di situ kan. Jalan aja terus, tiba-tiba sampai juga gitulah. Jadi bukan sekedar, kalau saya kayak begitu tuh bukan sekedar healing doang, harus ada pelajarannya. Yang sebelum ini saya ajak anak saya umur 8 tahun. Sampai juga ke puncak. Ya. Tapi masih kalah, ada anaknya teman yang dari umur 3 tahun sampai sekarang umur 8 itu sudah 9 kali naik gunung. Masya Allah. Seperti itulah. Ya, anak-anak kalau naik gunung mah lebih kencang daripada kita. Ya, baterainya lebih kuat. Ya. Tapi cobain kapan-kapan. Jadi intinya sebenarnya bukan itu, belajar kesederhanaan. Ya, belajar kita ini tubuh kita nih seperti apa adaptasi dengan lingkungan. Ya, belajar macam-macam lah, banyak pelajaran kalau naik gunung ya. Seperti itu. Nah, itu rasa, ya, warna sudah, rasa sudah, ya. Sehingga, jadi kalau kita bab ini kita install atau kita pakai dalam kebutuhan kita sehari-hari baru sekarang, maka kita yang tahu, paling tahu sendiri, ya. Contoh mungkin begini, ini ilmunya kayak begini misalkan. Ada orang nggak cocok minum jahe, kalau minum jahe dia mual, ada orang nggak cocok minum kunyit kan, habis minum kunyit dia sakit perutnya atau sakit lambungnya. Nah, kecenderungan ini sudah Allah buat dalam diri kita sendiri, ya. Untuk apa? Untuk kita menjaga keseimbangan itu dalam kita secara internal dan kita secara eksternal dengan bumi, ya, dengan alam, ya. Ada orang nggak bisa makan buah banyak-banyak, dia kuatnya misalkan makan yang lain daripada buah misalkan, nggak masalah. Nah, cuman tadi kita harus jeli banget supaya apa? Jangan terkecoh dengan tadi rasa. Ya, kemarin itu contoh begini. Karena mungkin naik gunungnya bareng Jadul Akbar, jadi akhirnya nggak ada mie instan kemarin di sana. Saya bawa makanan. Jadi saya bawa kentang rebus, saya bawa telur rebus, saya bawa kaldu jamur. Makan, harus makan, kalau nggak tuh nggak bisa turun kita, nggak kuat tenaga kan. Qadarullah porternya juga kecapean, akhirnya di tengah camping di atas itu saya yang masaknya. Ya nggak masak banget, udah ada matang semua, tinggal dikasih bumbu aja. Akhirnya porternya makan masakannya saya. Senang, kenapa senang? Ternyata saya sering sampaikan, udahlah di darat kita sudah nyampah, masa di gunung nyampah lagi makanan, gitu loh maksud saya. Ya makan mau maaf seperti mie instan gitu kan, segala macam kan nggak ada sehat-sehatnya. Kita cuma makan sekedar pengen rasa doang, gitu loh. Makan yang benar saya bilang. Bahkan saya pernah saya tunjukkan itu. Kalau Anda yang pernah nyobain, saya udah bikin satu makanan ya, produk namanya kurma almond. Kurma almond yang saya buat itu bijinya udah dibuang, jadi dalamnya dimasukin almond, dimasukin butter. Jadi tiga, ada kurmanya, ada butternya, ada almondnya. Ya, itu justru malah lebih bagus. Ya,
untuk sumber gula. Kan memang kita butuh gula. Ya, seperti itu. Karena ada butternya, ada lemaknya, jadi makin kuat dia, nggak langsung cepat naik gula darah itu dibandingkan orang makan yang tinggi gula. Gitu. Jadi mana aja kita praktekin ilmunya. Ya. Bahkan ada yang sudah akhirnya karena sudah tahu, karena saya mau ikut, nggak berani dia tunjukkan mie instannya. Alhamdulillah kan. Jadi kita menjadi agen-agen perubahan buat orang lain. Ya, nggak sekedar cuman naik gunung biasa atau apalah sifatnya kayak begitu. Nanti kalau mulai mau belajar kayak begini, ya sekarang kan cuaca masih nggak bener nih, bukan nggak bener, masih kurang bagus lah ya. Pergilah sana ke Bogor, puncak kemana gitu, atau daerah mana itu camping. Ya, camping sekarang lebih gampang kok. Ya, Anda tinggal bayar. Ya, tapi kalau bisa belajar ngajarin mandiri juga. Ya, ke anak, ke kitanya juga. Kalau bisa trekking nanti ke gunung, ke air terjun segala macam, di detox badannya. Karena udara kita sudah sangat, saya kira mungkin kalau pohon-pohon di sini tuh bisa ngomong, mungkin batuk-batuk dia. Karena antara polusi dengan jumlah pohonnya banyak kan polusinya. Ya. Jadi harus ke sana kita bersih-bersih. Ya, bersih hati, natap langit itu Rasulullah pun melakukan loh. Beneran. Ya. Ummu Salamah itu menyebutkan bahwa Rasulullah SAW itu kalau beliau keluar rumah pergi, kemudian beliau menatap langit itu, bahkan sambil menatap langit beliau kan mengajarkan doa kepada kita. Ya, yang mungkin sebagian sudah hafal doa ini, Allahumma inni a'udzubika an adilla au udhalla au azilla au uzalla au azlima au uzlama au ajhala au yujhala alayya. Itu doa menatap langit. Nanti bisa dilihat tuh. Aku berlindung dari digelincirkan dan menggelincirkan orang lain. Aku berlindung dari dibodohi dan membodohi orang lain. Aku berlindung dari menzolimi dan dizolimi orang lain. Ya. Aku berlindung dari disesatkan dan menyesatkan orang lain. Itu doanya. Ya. Jadi kata kuncinya ya, kalau kita mau menjaga keseimbangan tubuh kita ini adalah semakin banyak kita berinteraksi dengan alam, semakin seimbang tubuh kita. Ya, termasuk yang sudah lama nggak nyeker lah. Nyeker berapa lama nyekernya? Kalau dari data yang saya baca itu ya 20 menitan nyeker. Ya. Apalagi kalau seandainya bukan nyeker tapi baring. Itu mantap itu. Baring di rumput. Ya. Ya, yang perempuan tentunya sesuaikan ya. Maksudnya jangan sembarangan baring juga. Ya, maksudnya yang laki-laki yang gampang baring, kayak kemarin saya baring beneran baring. Jadi kan bumi ini kan ada medan magnetnya. Jadi ketika kita bersentuhan dengan bumi itu dalam keadaan tidak beralas kaki ya, atau mungkin kita ada baju juga nggak apa-apalah gitu kan. Itu kan ada itu tuh pertukaran ion-ionnya. Ya. Maka baring dalam di rumput atau di tanah itu bagus sekali. Ya, termasuk yang dulu pernah sudah lama saya sampaikan ini. Ya, tanah yang paling banyak mungkin jenis bakterinya menurut saya, bukan menurut saya, menurut penelitian, itu tanah apa? Tanah kuburan. Iya. Kan ada orang dari suku ini mati semua kan, kubur situ kan? Kan bakteri mereka kan nyampur ke tanah, ya kan? Nah, tapi menariknya Pak, ini dari sudut pandang ilmu perbakterian. Menariknya Pak, Nabi menganjurkan kepada kita kalau masuk kuburan pakai alas kaki atau buka alas kaki. Iya kan? Seperti disuruh kita kenalan dengan bakteri-bakteri di situ tadi. Ya, nanti bakteri itu ngasih tahu kau bakal mati juga. Seperti itulah. Itu kuburan ya, seperti itu. Jadi bagus dong kita baring di kuburan, ya enggak? Kan itu maksudnya. Tapi tempat yang itulah banyak rumput gitu-gitulah ya. Ya cari itu. Kan disuruh Allah, kita emang disuruh berpergian, bertamasya, lihat bumi ini bagaimana aku ciptakannya, seperti itu. Ya. Jadi itu kaidahnya sekalian. Nah, beberapa itu ya saya, karena begini, kampanye tentang hidup sehat ini ya, atau mungkin ya gerakan hidup sehat ya, dari apa yang saya sampaikan ini
Tidak lain tidak bukan dalam rangka apa? Dalam rangka kita bersyukur menjaga tubuh kita ini. Ya, itu aja pesannya. Makanya di depan ini sebenarnya ini rimpang semua ini kan. Ada rimpang, ada rempah juga yang saya buat. Kalau sudah ada pernah mampir, alhamdulillah. Kalau belum nanti bisa mampir ke cafe JSR di Jati Asih itu. Jadi ada 17 ramuan yang saya bikin di sana. Bapak Ibu bisa nyobain nanti ya. Yang di depan ini free saya kasih ya. Dan apa yang saya sampaikan ini pun diterjemahkan di sana dalam bentuk makanan. Nggak ada tepung, nggak ada gula pasir, yang ada terigunya, ya minyaknya kita pakai minyak kelapa. Jadi kapan-kapan mampir di sana, ya. Anda mau buatlah. Kenapa? Karena saya tuh agak sedikit khawatir, ya. Khawatir kenapa? Semakin banyaknya makanan-makanan yang nggak sehat, cuman kita belum berbuat gitu loh. Jadi ini bagian dari ikhtiar saya aja. Ya, untuk apa? Untuk kita kenalkan rasa yang asli itu, ya. Jadi jangan apa ya? Kalau saya bilang itu harusnya orang Indonesia itu jauh lebih pede, jauh lebih bangga tanda kutip dengan mereka mengkonsumsi harta karunnya kita berupa rempah-rempah dan rimpang-rimpang ini. Sebelum ini dilarang. Ya. Isunya sih bukan dilarang, tapi lebih ke banyak pembatasannya gitu-gitulah. Nah, kan sebenarnya kalau kita bicara tentang makanan, minuman, ya rimpang kayak begini ya orang Indonesia dari dulu memang begitu yang kita minum kan. Ya, seperti itu. Nanti kapan-kapan boleh mampir sana. Baik, sudah 10:30, alhamdulillah mungkin kita cukupkan dulu dan kita sambung lagi dengan pertanyaan kalau ada yang mau bertanya. Kalau tidak ada juga tidak apa-apa. Alhamdulillah. Saya kembalikan lagi pada Pak Iban. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ini pertanyaan banyak sekali. Yang di Zoom sama di WhatsApp sekretariat sudah kami forward ke WhatsAppnya Ustaz. Ada beberapa pertanyaan, mudah-mudahan saya jawab. Sekarang diberikan kesempatan pada Ikhwan 2 awal 2. Oke, banyak sekali tadi. Mudah-mudahan cukup waktunya. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Saya Iwan, umur 65 tahun, penderita diabetes mellitus. Sudah kira-kira 15 tahun. Sejak 3 tahun yang lalu, saya sudah tidak konsumsi karbo seperti nasi dan lain-lainnya, dan mengkonsumsi telur satu hari mungkin sekitar 15 biji. Betul juga minyak zaitun, alpukat, dan lain-lain. Nah, pertanyaan saya, apakah dengan menu seperti itu sudah cukup untuk keseimbangan tubuh? Pertanyaan kedua, efek jangka panjang seperti apa? Mengingat waktu 3 bulan pertama itu berat badan saya turun 15 kilo. BMI-nya 20, jadi gula darah pun sudah normal dan tidak konsumsi lagi obat-obatan. Kemudian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, Bapak kondisi sekarang Bapak tubuhnya enak-enak aja kan? Sejauh ini enak-enak saja. Ya sudah, lanjutkan saja. Jadi gini Bapak sekalian, jadi tubuh kita itu sebenarnya sudah Allah berikan sinyal-sinyal, ya, tanda-tanda kalau dia ada masalah. Nah, sinyal-sinyal itu berupa keluhan misalkan. Itu keluhan-keluhan itu tergantung dari bagaimana penyakit itu sendiri, ya. Misalkan nih ada orang ada namanya istilah itu misalkan adrenal fatigue. Adrenal fatigue itu keletihan atau kelelahan adrenal. Jadi dia makan, habis makan lemas, itu biasanya adrenal fatigue. Dan biasanya sumber asalnya itu atau muara dari awal penyakit-penyakit dan keluhan tadi itu adalah namanya insulin resisten. Insulin resisten itu apa? Gimana jelasinnya? Pankreasnya kan menghasilkan insulin. Nah, pankreasnya sudah soak, gitulah.
Paham ya? Itu insulin resisten. Gara-gara apa itu? Atau akibat paling bukan akibat, apa penyebab utama dari berbagai macam penyebab itu apa? Nah, salah satu penyebab utamanya itu adalah kelebihan atau terlalu banyaknya beban dari gula-gula olahan. Makanya ketika Bapak tadi menyampaikan beliau sudah mulai stop nasi ya, gak makan nasi segala macam, ya itu satu sisi bagus. Satu sisi bagus. Kenapa? Karena nasi yang kita makan sekarang itu adalah nasi-nasi yang sudah banyak kehilangan mineral. Ya, tapi ada tapinya jadi, sehingga wajar berat badan beliau turun. Wajar. Ya, karena memang nggak banyak karbohidrat masuk. Nah, pilihannya atau beberapa pilihan yang saya berikan pada Bapak katakanlah untuk tetap lebih fit, sekarang sudah enak tuh, adalah Anda tetap mengkonsumsi karbohidrat. Ya, tetap mengkonsumsi karbohidrat, tapi karbohidrat yang didapatkan dari sumber-sumber yang masih tinggi serat. Contohnya misalkan umbi-umbian. Ya. Kentang boleh sama kulit-kulitnya. Makan kentang sama kulit-kulitnya dicuci bersih gitu kan. Kemudian ubi jalar, ubi cilembu ya, atau ubi singkong ya. Itu juga bisa sumber karbohidratnya. Itu supaya berat badannya maintain, enggak turun terus. Itu yang saya ketahui. Yang kedua apa? Insulin resisten ini kalau mau kita bantu dia recovery ya, adalah salah satunya adalah dengan Anda latihan beban. Latihan beban. Ya. Berarti saya harus nge-gym, nggak perlu, di rumah juga bisa. Pakai botol air mineral juga bisa. Anda kuatkan otot-otot Anda sehingga nanti otot itu kan di umur 40 tahun ke atas sudah mulai mengkisut. Ya. Jadi untuk orang-orang yang punya masalah-masalah insulin resisten itu salah satu olahraga terbaik adalah olahraga atau latihan beban. Contohnya apa? Squat tahu ya, plank, push up, ya. Atau kalau mau pakai beban ya ambil air mineral yang 600 ml itu, ya, atau yang 1,5 liter. Itu Anda begini-begini, Anda begini-begini, atau begini-begini, tapi 50 kali. Pegel dia, ya kan? Nah, pegel itu yang kita cari. Ya, kalau dia pegel maka dia akan ngebentuk ototnya. Nah, otot ini nanti akan pelan-pelan dia akan memperbaiki soaknya pankreas tadi itu, pelan-pelan. Ya, seperti itu ya, paham ya Pak ya? Mudah-mudahan. Jadi kalau bahasa keseimbangannya, ya tambahkan sedikit karbohidrat aja. Ya, protein udah bener. Sebenarnya kalau yang saya baca dari beberapa tulisan para ilmuwan tentang telur itu, mereka mengatakan bahwa telur itu nggak ada batasan makanannya, asal apa dipakai. Asal dipakai. Maksudnya dipakai buat latihan. Ya. Jadi kalau misalkan mau bikin sendiri mungkin barbelnya kan 2 kilo, 3 kilo, 5 kilo itu udah cukup banget, Masya Allah. Ibu-ibu juga sama, latihan beban. Ya. Kalau bisa tiap, berarti kalau masuk nggak misalkan nyapu, ngepel nggak? Masuk. Nggak masuk latihan beban itu. Itu nikmat kehidupan, bukan beban kehidupan. Gitu ya Pak ya. Ya lanjutkan saja dan rutinkan juga mungkin dengan puasa-puasanya, ya puasa sunnahnya atau mungkin berbekamnya setiap bulan sekali, itu insya Allah akan menjaga tubuh kita. Ya, seperti itu. Dan tadi beberapa rimpang yang saya sampaikan tadi juga bisa Anda pakai insya Allah. Lanjut, ada lagi Pak Eban? Oh ini, Allahu Akbar. Banyak kali. Ya. Kita baca insya Allah ya. Ini tandanya jemaahnya masih belum banyak yang sehat. Kalau sudah banyak yang sehat, pertanyaannya nggak banyak. Gak apa-apa. Apakah punya penyakit GERD, asam lambung lah gitu ya, boleh konsumsi jahe, air kelapa, madu, boleh lah, boleh, nggak apa-apa, asal minumnya dalam kondisi perutnya udah ada isi, jangan kosongan. Ya. Ini kaidah ini pun udah lama saya ajarkan, ya, mungkin saya ulang lagi di sini, bahwa sebenarnya ada orang yang tubuhnya itu kelebihan asam lambung, ya,
atau juga ada yang namanya kekurangan asam lambung. Nah, kalau orang yang kekurangan asam lambung, ya, itu kita sebut hipo. Ya. Orang yang hipo, semuanya hipo. Tandanya orang hipo apa? Tandanya orang hipo itu tensinya rendah. Ya. Apalagi gula darahnya rendah. Asam lambungnya rendah. Tiroidnya rendah, semua rendah, tapi dia damai, sejahtera, hidup kehipoannya. Paham gini maksudnya? Maksudnya begini. Dia tensinya 90-70 tapi kerja antang-antang aja. Dan kalau sudah hipo, jangan maksa naikin hiponya, karena itu sudah takdir. Ya. Itu ilmunya. Jadi jangan tensi saya tuh dari dulu, ada kan kalimat gitu kan? Dari dulu tuh tensi saya nggak pernah normal. Normalmu segitu. Jangan dipaksa naik. Ya, kalau sudah normal sangat 100/70, biarin aja. Normalnya 90/70, biarin aja. Oke? Dan dia tetap bertenaga dengan itu. Nah, mekanisme kompensasi yang Allah berikan atau Allah ciptakan di situ, biasanya orang hipo itu bawaannya nggak boleh kosong perutnya, maka dia akan sering lapar dan harus banyak makan. Nah, di sini jebakan setannya, ya, dia makannya banyak, nggak bener, banyak gulanya, akhirnya berat badannya naik, gula darahnya naik, padahal aslinya dia gula darahnya rendah. Itu jebakannya. Jadi kalau orang hipo itu solusinya apa? Perbanyak makan tapi sedikit. Sering-sering makan tapi sedikit. Nah, itu caranya. Supaya lambungnya terisi terus. Nah, itu orang hipo. Nanti kalau dia dicek gula darahnya tidak normal kayak orang biasa. Kan gula darah normal tuh dia angka 80-an lah ya, kalau ingat saya. Ya. Dia tidak terlalu tinggi. Jadi hipo terus bawaannya pengen ada makanan masuk terus gitu loh. Ya. Nah, orang hipo hiduplah sebagai hipo, jangan maksa menjadi normal. Ya, jadi kalau sebenarnya kalau dia kena asam lambung, obatnya apa sebenarnya? Jangan minum obat menurunkan asam lambung. Lah dia sudah hipo. Maksudnya? Ya, kalau dia sudah hipo jangan diturunkan lagi. Caranya gimana? Stabilkan hiponya dengan cara apa? Makan yang rutin, lebih sering tapi sedikit, itu caranya. Ya, karena Allah menciptakan itu seperti itu. Jadi ada orang yang satu kali makan pagi cukup sampai besok malam, sampai malamnya, tapi ada orang nggak kuat. Nah, itu yang nggak kuat itu hipo dalam kaidah ini. Ya. Apakah ini? Berarti kalau begini, apakah kalau punya darah rendah boleh mengkonsumsi kunyit? Hipo kan ini kan? Boleh nggak konsumsi kunyit? Tak boleh lah. Kunyit kan bisa dropin tekanan darah. Paham habis ini? Jadi kalau misalkan dia supaya stabil hiponya, jangan yang sifatnya hipo lagi. Karena kunyit ini punya efek hipotensif. Maka lebih cocoknya dia apa? Panaskan lambungnya. Maka cocoknya apa? Jahe, serai, gitu ilmunya. Paham ya? Begitu. Satu lembar pertanyaannya 3. Sudah saya baca aja lah. Sebaiknya konsumsi karbo itu di pukul berapa kalau Anda butuh? Masih usia pertumbuhan gak ini? Kalau nggak usia pertumbuhan, gak usah terlalu banyak makan karbo. Proteinnya aja, karbonya kalau perlu aja. Berarti dokter penganut diet tertentu? Enggak, saya nggak ada penganut diet tertentu, makan aja. Ya. Bukan diet ini, kalau perlu makan. Dokter makan nasi nggak? Kalau perlu saya makan, tapi kalau nggak perlu saya nggak makan. Ya, kadang-kadang lebih banyak proteinnya, sayurnya, udah cukup buat saya. Aku habis lahiran 2 bulan 3 hari. Kenapa masih ada darah, dok? Mana saya tahu? Anda yang lahiran, ceklah ke dokter. Betul lah? Masih tahu lah, saya periksa enggak? Tanyalah ke bidannya atau ke dokternya. Ya. Kenapa masih ada darah ya?
Saya setiap melahirkan syaraf mata ada yang putus. Dari tidak pakai kacamata sekarang minus 10. Setiap melahirkan. Berarti kalau melahirkan 3 kali berarti minus 30 dong. Gua gitu. Anaknya berapa ini? Bagaimana cara agar pengobatan mata minus bisa berkurang? Dicari dulu sebabnya. Saya nggak tahu apa sebabnya. Ya, yang jelas kan kalau melahirkan itu tekanan ya, tekanan perut ya di kepala gitu itu kan tinggi banget. Saya nggak bisa banyak cerita karena nggak pernah. Ya, tadi maksudnya saya bisa membayangkan. Ya, waktu istri saya mau melahirkan itu kan suami kan dengan gaya-gaya sok bijaknya istighfar, pak. Kau tak ngerasa. Sakitnya memang luar biasa. Ya. Harus dicari tahu dulu sebabnya apa. Saya mungkin sarankan datangin terapis ya, atau herbalis yang paham. Ya, termasuk juga yang kira-kira bisa memperbaiki itu. Ya, karena kalau sudah ini saya agak-agak deg-deg karena dia bilang sarafnya ada yang putus, tahu dari mana? Harus dicek kayak begituan, nggak bisa kita berasumsi doang. Apakah metode makan intermittent fasting dengan pola makan 16-8 itu baik bagi program sehat atau tergantung? Ya. Jadi sebenarnya gini, prinsip makanan atau prinsip makan dalam yang saya pelajarin ya, itu ya tadi makan itu kapan? Bukan 3 kali sehari, bukan 4 kali sehari, bukan 5. Makan kalau perlu. Kalau kita butuh makan. Maka tidak ada kitabnya dalam Anda baca sebenarnya di teori kesehatan manapun bahwa makan itu 3 kali sehari itu nggak ada. Nggak ada. Makan kalau perlu. Yang dimakan apa? Sesuaikan dengan tubuh kita. Terus kalau Anda misalkan saya sudah terlalu banyak makan misalkan. Kita sudah terlalu banyak. Cara yang mengurangi makan gimana? Ya puasa. Nah karena di dunia barat mereka tidak kenal istilah puasa, maka muncullah istilah intermittent fasting. Intermittent fasting itu apa? Ada waktu makan, ada waktu tidak makan. Dibagi sama mereka, ada 16-nya puasa, 16 jam puasa, 8 jamnya waktu makan. Naikin lagi sama dia. Ada nanti 18-6, naikin lagi 24, ada lagi 22-2. Jadi yang awalan itu waktu berpuasanya. Kalau Anda atau kita ngikutin puasa sunnah saja, sebenarnya itu sudah melingkupi intermittent fasting. Coba deh hitung. Ya jangan kita tuh dikit-dikit ngekor barat, dikit-dikit ngekor barat. Padahal di Islam sudah ada. Contoh nih, kita puasa sunnah misalkan, ada puasa sunnah, puasa Senin Kamis kayak puasa Ayyamul Bid kayak apalagi 3 bulan itu. Anda sebutlah tanda kutip intermittent fasting kan, itu Masya Allah luar biasa efeknya. Contoh begini, kita nggak makan tuh puasa jam 4 sahur lah, oke? Jam 4 sahur, kemudian kita buka jam 6 sore, sudah berapa jam? 14 jam kan? Makanlah kita sebentar, kasihlah jeda waktu kita makan sesuka-sukanya, sebanyak-banyaknya sampai pol. Katakanlah kalau judulnya balas dendam, setengah jam tuh sudah kelabakan kita, nggak bisa makan apa-apa, oke? Hitung jumlah waktu kita habis itu. Artinya setengah jam nggak makan, berarti kan kita nggak makan lagi kan? Lebih lama nggak dari intermittent fasting? Lebih lama, karena ada malam. Ciptakan Allah malam untuk apa? Istirahat. Apalagi makannya waktu puasa tuh sederhana tapi berkualitas. Ya, bukan cuma sekedar makan yang tinggi gula misalkan kayak begitu. Jadi jauh lebih bagus model puasa sunnah misalkan. Ya, kalau Anda mau 3 hari berturut-turut, puasa sunnah aja 13, 14, 15. Selama 3 hari itu buka, habis itu sahur, habis buka sahur kan gitu kan. 3 hari itu bahkan kalau bisa nggak usah banyak makan. Itu intermittent fasting terbaik kalau menurut saya, gitu loh. Artinya nggak banyak asupan makan pun cuma sedikit, itu sudah detox yang sangat luar biasa. Jadi mana program intermittent fasting ini dibuat atau mungkin dari dulu sudah ada, cuma sekarang karena banyak orang kelebihan kalori, beban tubuhnya, muncullah istilah ini, jendela makan, jendela
puasa segala macam kayak gitu tuh. Padahal dalam puasa sunnah sudah cukup bagus itu. Ibu saya menderita masalah dengan pendengarannya sehingga beliau perlu alat untuk mendengar. Semoga Allah kembalikan pendengarannya. Jika beliau tidak menggunakan alat bantu, beliau tidak bisa mendengar. Pertanyaannya, apakah ada makanan atau ramuan yang dapat mengurangi masalah pendengaran? Wallahualam, saya nggak tahu. Tapi kalau pendengaran ini mungkin saran saya datang ke ahli, kalau nggak tulang belakang, ahli tusuk jarum. Mungkin bisa akupuntur ya. Mungkin bisa dicari jalurnya yang bermasalah itu, ya. Karena beberapa yang saya ketahui itu efektif ya untuk itu. Wih, banyak nih. Saya didiagnosa sakit hipertensi, luka lambung, mata kering, dan autoimun. Banyak ya. Rempah-rempah apa yang saya harus minum untuk mengobati penyakit saya? Mana dulu mau diobatin? Ya, tapi saran saya detox terbaiknya kita yaitu puasa. Coba puasa. Perbanyak dulu puasa. Jadi puasa itu obat, tanda kutip ya, pengobatan terbaik sebenarnya untuk hampir, boleh saya katakan, semua penyakit, hampir semua penyakit ya. Jadi cobalah perbanyak untuk puasa sunnah dulu. Terus yang pertama itu. Yang kedua apa? Yang kedua perbaiki pola makan. Perbaiki pola makan. Tapi sebelum itu, puasanya tadi itu juga puasa emosi ya. Lisannya dijaga, hati dijaga. Karena itu sangat erat kaitannya dengan kondisi kesehatan fisik kita secara umum. Itu dulu dikerjain. Ya, nanti setelah itu gimana? Cari terapis atau herbalis yang bisa mengawal Anda. Ya, sebab kalau udah kayak begini biasanya masalahnya tuh bukan 1-2 macam. Ya, seperti itu. Tulisannya mirip tulisan saya, susah dibaca. Gak bisa. Pak, coba kita coba Pak Haiman baca. Ustaz, untuk air kelapa, bolehkah air kelapa yang kita beli kalau beli kelapa? Jadi maksudnya kelapa tua. Bingung kan? Bingung kan? Ternyata saya tidak baca ya. Jadi pertanyaannya apa? Kalau kita beli air kelapa, bolehkah air kelapa yang jual di kelapa itu? Kelapa yang dicampur air. Oh, bukan sayur. Bukan sayur kan sudah Iya. Tapi pas bulan itu masih ukur. Iya. Airnya itu yang dibeli yang itu. Iya, boleh. Bahkan itu lebih murah. Dibuang malah kan? Biasa dibuang. Bagus itu. Nanti kalau buka data-datanya, tidak terlalu banyak perbedaan setahu saya. Nggak tahu terlalu banyak. Ada sih bedanya, tapi nggak terlalu banyak antara kandungan kelapa muda sama kelapa tua. Kelapa tua itu yang buat santan itu. Ya. Jadi itu kalau itu dibandingkan dengan air isotonik yang dijual di supermarket, itu jauh lebih bagus air kelapa tua itu. Jadi semoga abang kelapa tua tidak mendengar kajian ini sehingga dia menaikkan harganya. Karena biasanya kan dibuang. Kadang-kadang kasih duit 5.000 sama dia, turah-turah itu dikasih sama dia, banyak banget itu, gitu. Ya, itu minum aja tuh. Saya suka minum itu, habis minum itu saya ngemil kelapanya, kapal dimakan, gitu. Ya, makasih Pak Iban. Sampai jam berapa kita? 11. Oh, jam terlalu. 2 menit lagi jam 11.
Apa yang bisa kita konsumsi untuk peradangan sendi? Banyak ya. Tapi kalau untuk nutrisinya, yang radang-radang sendi itu, kalau Bapak Ibu tahu itu nggak? Bone broth, kaldu tulang. Tulang kan biasa dimasak tuh 8 jam, 6 jam ya. Nah, itu bagus buat asupan buat sendi. Ya. Kaldu tulang. Ya, nanti kalau nggak habis disimpan aja di kulkas. Karena kan bikinnya agak banyak tuh biasanya kan. Tulang kumpulin, atau kalau nggak pakai ceker juga boleh. Ceker ayam ya. Itu juga bisa pakai, atau ada sumber-sumber kolagen ya. Kolagen itu salah satu yang sangat baik dalam menguatkan sendi dan tulang ya. Nah, paling gampang kolagen itu ada beberapa sumber yang saya baca dari satu buku itu eggshell, cangkang telur ya. Cuman kan kita nggak bisa makan karena kan keras. Nah, itu ada beberapa yang sudah bikin jadi tepung bubuk buat dia kalau bisa. Kolagen itu. Yang kedua apa? Fish skin, kulit ikan. Ya, hantu pempek. Langsung ingat deh pempek. Kalau pempek tulang bu, bukan kulit. Tidak tahu, kulit apa tulang itu? Kulit ya. Nah, itu banyak kolagen itu. Fish skin, sama itu ceker ayam. Itu banyak kolagennya itu. Nah, itu pilihannya itu untuk nutrisinya ya. Kemudian bisa juga Anda konsumsi rumput laut. Jadi rumput laut nanti Anda ambil ya segenggam lah gitu kan. Kemudian masukkan sudah yang sudah bersih tentunya, campurkan sama air kelapa, kasih madu, makan. Mineralnya itu bagus buat tulang. Ya. Kemudian untuk peradangan apa yang kita bisa pakai? Banyak. Ya. Kalau standarnya yang saya pakai itu kunyit jahe lengkuas serai. Kunyit jahe lengkuas serai. Itu. Ya. Penderita diabetes apakah boleh makan kurma dan madu? Kalau Anda curiga, jangan. Curiga. Kalau Anda nggak yakin dan madunya juga nggak jelas, maka jangan. Karena pasti naik itu gula darahnya. Tapi kalau Anda yakin dan jelas kurmanya bagus, madunya benar, maka makanlah. Tapi jangan seperti orang normal makan. Ya, insya Allah nggak apa-apa. Artinya apa? Dikurangi jumlahnya yang dimakan itu. Bagaimana mengatasi susah tidur? Salah satunya adalah mengurangi screen time ini. HP. Perbanyak sun time. Sun time. Melihat langit, sky time. Itu bagus tuh. Ya. Itu yang pertama. Banyak ini kalau dibahas semua panjang ini. Ya. Kemudian apa lagi? Dicapekkan dirinya. Dicapekkan, misalkan Anda lari, jogging atau apalah sifatnya, akhirnya tubuhnya letih sendiri, nanti capek, pasti akan tidur sendiri. Syaratnya salah satunya jangan banyak radiasi, salah satunya. Karena apalagi yang banyak kita bisa pakai untuk bisa bikin tidur. Ya, bekam itu bisa bikin rileks tidur, bekam. Ya, di samping manfaat yang lain ya. Kemudian pala, buah pala itu juga bisa pakai itu. Mengkonsumsi madu, garam dan air sebaiknya pagi, siang, malam. Bagusnya sih kalau saran saya pagi atau siang karena itu poin mineral. Kalau malam hari itu sebaiknya jangan terlalu banyak. Ini sih boleh tidak masalah. Cuman kalau kita ada aktivitas bagusnya pagi dan siang. Ya. Daun meniran itu beli di mana?
Saya kayak mbok jamu gitu ya. Nanti lihat di handphone aja, meniran. Kemarin saya beli rumput laut juga dari online. Karena tidak semua sekarang kan kalau Ramadan kan gampang cari rumput laut. Rumput laut itu, nih saya kasih resep buat glowing, biar anu juga ini. Kemudian juga kalau ada luka-luka, kayak borok apa itu namanya? Ah gitu-gitulah, koreng apa gitu tuh. Jadi caranya begini, rumput laut itu pertama Anda beli dulu, ya. Yang pertama, minta sama kawan boleh, mana aja lah, mana suka. Nanti Anda blender dia, ya, rumput laut tadi, lalu campurkan dengan madu, ya, itu buat muka, jadi pasta dia kan, di pasta itu diolesin sini, muka, buat kepala, buat rambut kuat ya. Dan tidak rontok juga bisa pakai itu rumput laut. Kemudian flek-flek juga bisa pakai itu. Luka-luka dia bisa pakai juga itu rumput laut itu. Karena rumput laut itu ada lebih dari 80 atau 90 mineral seingat saya. Ya di rumput laut itu bagus sekali, Masya Allah. Ya jangan dimakan waktu Ramadan doang. Ya. Jadi es campur. Kadang-kadang kita merendahkan gitu loh. Cuma sekedar gitu doang manfaatnya gitu kan. Cincau juga sama. Padahal itu Anda datang supermarket, itu makanan Ramadan tuh banyak bagusnya ya. Cincau, apalagi itu, selasi, ape, ya. Itu Masya Allah tuh manfaatnya luar biasa buat bersih badan ya, seperti itu. Jadi meniran belinya di yang jual. Dengar-dengar dia bagus buat kanker, iya. Setahu saya bagus. Nanti coba dilihat meniran itu apa. Dia daunnya kecil itu, ya kan? Kayak rumput kan. Nah itu yang dulu saya pernah dapat ilmunya dari guru saya, kunyit dicampur meniran. Nah itu jadi obat kanker itu. Ya, jadi dengan perbandingan seingat saya itu 1:1. Ya, kunyit dan meniran kalau nggak salah. Perbandingannya saya lupa tapi kurang lebih 1:1. Ini orangnya lucu kali ya. Lalu dok, nah nih jangan ketawa ya, jangan ketawa. Ikan apa yang baik untuk perempuan? Nah. Coba jangan ketawa, ya bilang ketawa. Makin siang kayaknya perlu ngopi. Saya nggak tahu maksudnya apa gitu loh. Emang fungsinya apa? Ikannya ikan lah. Ikan. Nah, ikan itu kalau kita bicara itunya, kandungannya kan banyak tuh. Ada albumin, ada omega 3, apa segala macam lah gitu tuh. Kalau salah satu guru saya itu dia ambil albuminnya itu dari ikan toman. Ikan toman itu saudaranya gabus. Saudaranya, dia mirip-mirip kan? Cuman orang bilang itu fish monster, agak-agak serem bentuknya. Ya. Tapi dia albumin dia bagus. Nah, di bawahnya itu yang saya ketahui, mungkin ada banyak perbandingan lah yang lain. Yang saya ketahui itu adalah gabus. Ya, makanya sekarang banyak tuh jualan tuh albumin toman, albumin gabus gitu loh. Nah itu albumin tuh sangat baik buat recovery cell. Ya. Kemudian apalagi minyaknya, ya. Makanya kalau ada seorang dokter di Jepang itu dia mengatakan bahwa ikan itu bagusnya dimakan semuanya. Bahkan sisiknya ikan itu tinggi kolagennya. Sisiknya ikan, cuman kita nggak bisa makan kan? Ya kecuali ditumbuk. Dihancurkan, nanti bubuknya itu Anda campurkan dengan itu kolagen, kalsiumnya tinggi, bagus. Bahkan tulang ikan pun tinggi kolagen, beneran. Cuman tadi karena kebiasaan kita tadi itu ya,
makannya ya dagingnya doang. Jadi kalau mau dapatkan secara utuh itu tadi yang tinggi protein, tinggi albumin ya, dan kalau bisa ikan fresh. Ikan fresh itu maksudnya apa? Bukan ikan beku. Ya. Naik lagi tahtanya ikan yang hidupnya bebas, bukan ikan yang hidupnya di kolam. Kalau mau naik tahtanya lagi, ya. Maksudnya apa lebih bagus? Berarti ikan di kolam bagus nggak? Ya dibandingkan ikan yang hidup di sungai dan laut, bagusan ikan laut, gitu loh maksudnya. Ya, seperti itu. Jadi ikannya apa yang baik untuk perempuan? Ikan mana aja. Tadi janjinya nggak ketawa loh, ketawa dosa. Dokter, saya dari kecil selalu atau sering lakukan hampir tiap hari makan yang asam-asam atau asinan. Misalnya mangga, kedondong, juga sering makan mie. Usia saya sekarang 60 tahun. 60 tahun lah ini. Untuk menyeimbangi makanan yang sudah masuk tubuh saya apa ya puasa. Kalau banyak sampah tanda kutip yang kita makan, ya puasa itu solusinya. Itu dulu. Ya, puasa itu detoksifikasi terbaik, ingat kata-kata saya. Makanya kita tuh beruntung sekali ada syariat puasa. Wallah beruntung sekali. Mungkin kalau nggak ada puasa Ramadan, nggak ada puasa kita setahun itu beneran. Susah loh puasa Senin Kamis itu. Nggak semua orang bisa ngerjain. Makanya karena itu kalau saya katakan puasa Ramadan itu rahmatnya Allah untuk kita supaya sehat. Sebulan di stok puasa gitu, kalau enggak 12 bulan itu makan aja isi pagi siang malam, ya seperti itu. Makanya waktu puasa itu kita sudah bahagia banget menyambut kedatangan itu kan sahabat kan begitu, karena nggak pusing lagi mikir makan, ya sibuk dengan ibadah saja. Oke, ini bagus nih. Saya minum, saya kasih resep bagus ini. Biar fit, ya. Nanti Anda minum air kelapa tuh, kasihlah madu ke air kelapa tadi, lalu setelah minum air kelapa itu Anda makan telur, ya. Karena telur rebus boleh, telur setengah matang boleh, ya. Karena bakteri-bakteri pada kelapa itu dia, setahu saya pelajarin itu suka banget dengan protein. Itu power tuh dapat tuh nanti tuh. Jadi makan kelapa, minum kelapa sama daging-dagingnya, sama telur semuanya, ya nggak kuningnya doang. Kalau bapak ini dicerita, kalau saya tidak enak badan, saya minum 7 butir habatus sauda plus air kelapa, boleh juga. Tergantung kita ya, sesuaikan saja. Madu pahit itu gimana? Ya pahit rasanya. Dia tanya apanya? Saya pribadi nggak tahu ya madu pahit itu apakah betul-betul dari nektarnya yang pahit. Saya nggak tahu. Dan saya nggak mau berasumsi. Ya mungkin ada, tapi mungkin wallahualam juga nggak ada. Saya nggak tahu. Karena bisa jadi madu kayak begitu juga ditambahkan dengan tambahkan sambiloto jadi pahit gitu loh. Saya nggak tahu. Ya, kalau memang ada dan memang sumbernya dari pahit itu ya alhamdulillah. Tapi kalau enggak mungkin ya dan campur-campuran mendingan gak usah minum. Karena setahu saya madu itu manis. Kalaupun tidak manis dia asam. Ya, itu yang saya tahu. Bagaimana cara mengatasi penyakit cacar air? Cacar itu kan penyakit virus, istirahat aja. Ya, makan yang bagus ya, air kelapa, kemudian rimpang-rimpang ya, makan protein, insya Allah cepat ya. Supaya tidak ada bekasnya gimana? Jangan dikopek, jangan diituin apa tuh? Kalau pasti lagi melentung-melentung itu kan kadang-kadang kan apa gitu tuh nggak tahan untuk tidak, itu biasanya nanti akan muncul bekas atau luka. Ramuan agar mens tidak terlalu lama, mens kadang sampai 3 minggu. Saya nggak tahu, harus dicari tahu sebabnya dulu. Ya,
Karena kalau mens bermasalah itu juga ada penyebab yang harus kita cari tahu. Kalau tanda kutip cuman sekedar kasih ramuan bisa aja. Dan ramuan itu sudah lama banget saya share. Namanya Ultimate Kunyit. Serai, kunyit, kasih jeruk nipis. Ya, tapi itu habisnya itu pukul rata saja. Saya nggak tahu sebabnya apa. Cari tahu sebabnya dulu. Saya mau bertanya tentang jam tidur. Kalau normalnya jam tidur itu malam dan organ-organ tubuh kita itu istirahat. Bagaimana dengan kami para medis yang harus malam harus terjaga? Beda bab. Dan Anda kan yang para medis kan gak tiap hari kerja malam. Iya kan? 1 bulan itu ya ada waktunya lah kerja malam. Karena saya juga dulu pernah kerja malam. Waktu jadi masih di UGD pernah gitu loh. Kan gak tiap hari. Ya, kalau lagi waktu kerja ya udah kerja aja. Ya, enggak masalah. Tapi kalau bisa dapatkan kerja yang tidak ada shift malamnya lebih bagus kalau ada. Tapi kalau tidak ya sudah niatkan ibadah, kerja, nikmati saja lah itu. Tapi malam hari waktu bekerja tadi jangan nyampah, itu aja pesan saya. Karena biasanya malam-malam tuh bawaannya pengen makan nasi goreng, mie segala macam, kan itu yang nggak benar menurut saya. Jadi kalau Anda biar shift malam itu berenergi, ya air putih, air madu, garam segala macam gitu-gitulah. Kemudian buah-buahan, jadi tetap bekerjanya fit, atau perlu Anda bawa misalkan telur gitu kan, telur rebus atau segala macam sehingga dapat asupan protein. Jangan terlalu banyak yang tinggi karbohidrat setahu saya. Ini kayaknya minta pembenaran gitu. Entahlah, tapi mudah-mudahan pertanyaannya sesuai dengan harapan. Kalau habis makan mie instan, kenapa harus makan mie instan? Terus minumnya kopi hitam. Bisa merusak usus, katanya bisa bolong-bolong. Ya kenapa makan mie instan? Ya, coba dikurangi di rumah mie instan itu. Ya, namanya juga instan. Ya. Kalau mau makan mie, kalau pengen makan mie gimana? Ya carilah mie yang sekarang sudah mulai banyak mie sehat kok. Ya, banyak kok. Dan kalaupun pengen, coba dikendalikan rasa itu. Jangan selalu diikutin terus, gak baik. Kata orang tua tuh. Ya, semua apa yang dipengen makan, semua makan. Nah kopi hitam sudah sering saya jelaskan. Kalau kopinya kopi bener kopi, biji kopi digiling jadi bubuk kopi, lalu Anda minum seduh pakai air panas, itu tidak apa-apa. Tapi yang saya maksud di sini kalau dia minumnya adalah kopinya saset, kemudian ada gula pasirnya dan itu bukan kopi, itu tidak benar. Bukan nggak benar, nggak bagus buat tubuh kita, ya. Putri saya umur 12 tahun terkena sinusitis. Udah sering saya share ini sinusitis ini. Pakai, dan sudah bagian sudah tahu yang pakai bonggol nanas itulah. Bonggol nanas di blender sama habatus sauda. Bonggolnya dihancurkan pakai blender, campurkan dengan habatus sauda yang serbuk, minum 2 kali sehari. Banyak lagi resep yang lain, tapi itu yang biasa saya pakai, ya. Kalau makan rujak berbagai buah, apa nih? Kalau makan rujak berbagai buah, kalau memakai gula merah merusak kandungan. Sebenarnya kalau rujak gula merah itu, ya saya nggak tahu ya. Kayaknya juga pakai gula pasir atau karamel gula merah. Makanya harganya murah. Sebab kalau yang rujak beneran, kalau Anda yang pernah pergi ke Medan, itu ada rujak Medan itu kan dia pakai gula aren batok itu. Ada masalah sebenarnya kalau itu, ya. Tapi kalau gula merah beneran yang karungan plastik gede-gede banyak itu, setahu saya kayaknya juga sudah campur sama gula pasir itu, kayaknya, ya. Jadi kalau mau makan pun jangan terlalu banyak itunya tuh, bumbunya itu, ya, seperti itu.
Bagaimana caranya membiasakan mandi subuh? Ya mandilah waktu subuh, jangan waktu siang. Kalau mandi siang, caranya gimana? Ya mandilah. Tapi mandi sebelum subuh itu bagus. Ya, coba mulai dibiasain. Karena waktu itu kan dingin ya. Jadi ibu-ibu kalau mau tadi tubuhnya tetap fit juga, mandi subuh itu nggak masalah, bagus. Tidak ada hubungan sama rematik sih nggak salah. Karena setiap habis mandi subuh selalu kena flu dan meriang. Kayaknya bukan salah mandinya, ya. Kayaknya sih ya. Karena kan saya nggak tahu nih, beliau nggak ngasih tahu bagaimana kondisi beliau, saya nggak tahu. Tapi setahu saya bukan karena mandinya. Apa efek jangka panjang jika sering minum perasan lemon di pagi hari? Lemon ini kalau secara sifat dia kan dingin, ya, dan dia punya efek buat hipotensif juga. Jadi kalau orang yang nggak kuat tubuhnya, artinya lambungnya dia terus merem itu, ya lambungnya bisa luka lama-lama. Ya, jadi kalau saran saya mendingan Anda tukar aja, gonta-ganti. Minum lemon sekali-sekali oke, besoknya jahe, besoknya apa gitu, kalau nggak ada penyakit. Ya, itu menurut saya lebih bagus. Jadi tubuh kita tuh banyak sekali mendapatkan asupan, ya, minuman, makanan yang sehat gitu loh. Kadang kalau saya butuh lemon, kadang-kadang tubuh saya minta bikin minuman asam gitu, saya bikin lemon, ya, campurkan madu, campurkan garam, ya, supaya perutnya nggak kosong, dan habis itu biasanya saya langsung makan, gitu, seperti itu. Saya kira ini cukup ya, Masya Allah, 2,5 jam kita ngobrol. Nanti yang ini minumannya nanti boleh dicicipin. Nanti kalau pengen nyoba makanannya bisa datang main-main. Pak Iban juga belum pernah. Kemarin dari DKM Kota Wisata udah main ke sana. Nanti mungkin ibu-ibu main-main juga gak apa-apa. Demikian yang bisa saya sampaikan buat sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Segala kebaikan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, segala kekurangan dari saya pribadi. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.